Ibu mertuaku bilang, aku tidak pantas punya perabotan mahal dan mewah di rumah. Kamu itu gak cocok pakai barang-barang mewah kayak gini. Saat aku sedang bekerja, dia memberikan semua perabotan rumah seharga 50 juta milikku kepada adik ipar. Dan menggantinya dengan barang bekas berjamur tak layak pakai. Saat aku marah dia membentakku. Allah paling gak pernah dipakai. Ikhlasin aja dasar pelit. Aku hanya diam. Kubuat dia menyesal dengan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kamila melangkah mundur, membiarkan matanya menyapu seluruh ruangan. Akhirnya, selesai. Ruang tamu kecil di rumah tipe 45 itu kini terasa begitu mewah dan nyaman. Di tengah ruangan, sebuah sofa kulit bergaya Skandinavia berwarna gading pucat tampak begitu kokoh. Di depannya, meja kopi berbahan marmer putih dengan urat abu-abu memantulkan cahaya lampu dengan lembut. Total 50 juta rupiah telah ia habiskan. Seluruhnya dari bonus besar proyek yang ia menangkan bulan lalu di kantornya. Ini adalah hadiah untuk dirinya sendiri, untuk kerja kerasnya yang seringkali membuatnya lupa waktu. Ia merapikan ujung hijabnya yang sedikit miring, lalu tersenyum puas. Ia sudah membayangkan betapa nyamannya bersantai di sofa itu setelah seharian bekerja, membaca buku, atau sekadar berbincang dengan suaminya, Fahri. Fahri keluar dari kamar tidur mereka, mengusap wajahnya yang tampak lelah. Ia melihat tatanan baru itu dan tersenyum tipis. Sudah selesai, Dik? Bagus, katanya, nadanya terdengar sedikit ragu. Ia berjalan mendekat dan duduk dengan hati-hati di tepi sofa kulit itu, seolah takut mengotorinya. Bagus sekali, Kamila. Tapi, Fahri berhenti sejenak, menatap istrinya. Apa ini tidak terlalu mahal? Maksud Mas, ini 50 juta. Ibu pasti akan kaget kalau tahu harganya. Kamila menghela napas pelan. Selalu seperti ini. Fahri tidak pernah bisa menikmati sesuatu tanpa mengkhawatirkan reaksi ibunya. Ibu Sulis. Mas Fahri, ini uang hasil kerjaku. Uang bonusku. Aku membelinya karena aku menginginkannya, dan kita pantas mendapatkannya. Kita sudah bekerja keras. Iya, Mas tahu. Mas hanya tidak mau ada keributan nanti, jawab Fahri pelan, lebih mirip bergumam pada dirinya sendiri. Belum sempat Kamila menjawab, bel rumah mereka berbunyi. Jantung Kamila sedikit berdebar. Ia sudah menduga siapa yang datang. Ia melirik Fahri, yang wajahnya langsung terlihat tegang. Benar saja, saat Kamila membuka pintu, sosok Ibu Sulis, ibu mertuanya, berdiri di sana. Di sebelahnya, Desi, adik iparnya, sedang asyik menatap layar ponsel. Assalamualaikum, Bu. Desi. Ayo, silakan masuk. Sapa Kamila dengan senyum ramah yang ia paksakan. Ibu Sulis menjawab salam dengan gumaman pelan. Matanya tidak memandang Kamila, tapi langsung terkunci pada pemandangan baru di ruang tamu. Ia melangkah masuk, dan langkahnya terhenti tepat di depan sofa baru itu. Desi mengekor di belakang, matanya yang tadi terpaku pada ponsel kini, ikut membelalak melihat perabotan baru kakaknya. Hening sejenak. Ibu Sulis mengitari sofa itu, tatapannya tajam, seolah sedang menilai barang bukti di pengadilan. Ia menyentuh permukaan kulit sofa itu dengan ujung jarinya. Kulit apa ini? Kaku sekali, katanya, suaranya datar. Itu kulit asli, Bu. Dari Italia, jawab Kamila, berusaha menjaga suaranya tetap sopan. Oh, Italia, Ibu Sulis mendengus. Ia beralih ke meja marmer. Ia mengetuk-ngetuk permukaannya dengan kukunya, menimbulkan bunyi, tik-tik, yang mengganggu. Marmer begini gampang pecah. Rapuh. Buat apa beli barang mahal kalau rapuh? Desi, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Iya, Mbak Kamila. Kayak aneh aja gitu lihatnya. Rumahnya kan minimalis, tapi barangnya heboh sendiri. Malah jadi kayak pamer, katanya sambil tertawa kecil. Wajah Kamila mulai memerah. Ia menarik napas dalam-dalam. Saya beli karena saya suka modelnya, Desi, dan karena nyaman dipakai. Fahri, yang sejak tadi hanya diam di dekat pintu kamar, akhirnya mencoba mencairkan suasana. Ibu, Desi, mau minum apa? Biar Kamila buatkan. Tidak perlu. Ibu tidak haus, potong Ibu Sulis cepat. Tatapannya kembali menghunus Kamila. Ia berjalan mendekat, kini berdiri tepat di depan menantunya. Kamila harus sedikit mendongak untuk menatap mata ibu mertuanya. Kamila,
kata Ibu Sulis dengan nada rendah dan penuh penekanan. Saya mau bicara jujur sama kamu. Kamu itu tidak cocok pakai barang-barang mewah kayak gini. Tidak pantas. Jantung Kamila serasa diremas. Maksud ibu? Ya tidak pantas aja. Kamu itu dari kampung, kan? Sampai sekarang gaya kamu juga masih biasa saja. Kamu pakai hijab panjang begitu. Sederhana. Lalu tiba-tiba di rumah kamu ada sofa puluhan juta? Norak kelihatannya. Ibu Sulis tidak menahan suaranya sama sekali. Orang kalau lihat juga mikir, ini pasti kamu yang maksa-maksa Fahri buat beli, kan? Mau pamer ke teman-teman arisan kamu. Ibu, ini uang saya sendiri. Balas Kamila, suaranya mulai bergetar menahan marah. Ini uang bonus saya. Tidak ada sepeser pun uang Mas Fahri. Oh, jadi mentang-mentang kamu punya uang sendiri, kamu bisa sombong? Bentak Ibu Sulis. Mentang-mentang gaji kamu mungkin lebih besar dari Fahri, kamu jadi lupa diri? Lupa sama suami? Lupa sama mertua? Harusnya uang sebanyak itu kamu tabung, atau kamu kasih ke Fahri buat modal usaha, atau bantu Desi yang baru mau mulai bisnis kecil-kecilan. Ini malah dihamburkan buat barang yang cuma buat diduduki. Desi mengangguk setuju di belakang ibunya. Benar kata ibu, Mbak. 50 juta itu bisa buat modal aku buka salon. Loh? Kamila menatap Fahri, memohon suaminya untuk bicara. Tapi Fahri hanya menunduk, memainkan kuku jarinya. Ia tampak sangat tidak nyaman, tapi tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya untuk membela istrinya. Dada Kamila terasa sesak. Penghinaan ini jauh lebih menyakitkan daripada kerugian materi apapun. Ia merasa sendirian di rumahnya sendiri. Sudahlah, kata Ibu Sulis, membuang muka seolah jijik. Ibu jadi malas lama-lama di sini. Panas. Mungkin karena barang-barang ini bawa aura sombong. Ibu Sulis berbalik badan dan berjalan ke pintu. Ayo, Desi, kita pulang. Tidak ada gunanya di sini. Buang-buang waktu. Iya, Bu, sahut Desi. Sebelum pergi, Desi melirik Kamila dengan tatapan meremehkan. Mbak Kamila, kalau kata aku sih, mending dijual lagi aja sofanya. Terus uangnya dipakai buat yang lebih berguna. Setelah keduanya pergi, pintu tertutup dengan bantingan pelan. Kamila masih berdiri mematung di tempatnya. Air mata mulai menggenang di pelupisnya, tapi ia menahannya. Fahri akhirnya mendekat. Dik, maafkan ibu, ya. Ibu orangnya memang begitu. Kamila menatap suaminya dengan tatapan kecewa yang mendalam. Dan Mas hanya diam. Desisnya. Ia tidak mau berdebat lagi. Ia lelah. Ia berjalan melewati Fahri, masuk ke dalam kamar, dan menutup pintunya. Dari dalam kamar, ia mendengar Fahri menghela napas berat di ruang tamu. Kamila duduk di tepi ranjang, membiarkan air matanya mengalir dalam diam. Ia tidak tahu bahwa di luar pagar rumahnya, Ibu Sulis sedang berhenti. Ia menoleh ke belakang, menatap ruang tamu Kamila dari jendela. Matanya menyipit penuh perhitungan. Ia menarik tangan Desi agar lebih dekat. Tenang, bisik Ibu Sulis, senyum licik terkembang di bibirnya. Barang sebagus ini lebih cocok di rumah barumu nanti. Ibu yang atur. Desi yang awalnya bingung, langsung mengerti. Matanya berbinar penuh keserakahan. Benar, Bu? Ibu serius? Tentu saja, desis Ibu Sulis. Dia tidak pantas memilikinya. Kamu yang lebih pantas. 3 hari berlalu sejak kunjungan Ibu Sulis. 3 hari itu terasa berat bagi Kamila. Hubungannya dengan Fahri menjadi dingin. Fahri bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, tapi Kamila tidak bisa melupakan bagaimana suaminya hanya diam saat ia dihina habis-habisan. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan, mengambil lembur, dan pulang larut malam. Sofa dan meja mewah yang seharusnya memberinya kenyamanan, kini terasa seperti monumen penghinaannya. Hari itu, Kamila merasa tidak enak badan. Kepalanya berdenyut nyeri sejak pagi. Presentasi penting dengan klien besar berjalan lancar, tapi rasa sakit di kepalanya semakin menjadi. Pukul 3 sore, ia memutuskan untuk menyerah. Ia meminta izin pada atasannya untuk pulang lebih awal. Sepanjang perjalanan pulang, Kamila memijat pelipisnya. Ia membayangkan bisa segera merebahkan diri. Meski hatinya masih sakit, membayangkan kenyamanan sofa kulit barunya sedikit mengurangi rasa pusingnya. Ia hanya ingin tidur. Ia memarkir mobilnya di garasi. Suasana rumah sepi. Tentu saja, Fahri pasti masih di kantor. Kamila membuka pintu depan sambil mengucap salam pelan. Langkahnya terhenti di ambang pintu. Hidungnya menangkap bau aneh. Bukan bau kulit baru yang seharusnya menyambutnya. Ini bau apek. Bau busuk.
Bau jamur yang menyengat. Mata Camilla membelalak ngeri. Ruang tamunya kosong. Sofa kulit Italia berwarna gading itu lenyap. Meja marmer putih dengan urat abu-abu itu hilang. Lantai keramik putih di bawahnya kini terlihat telanjang dan kotor oleh jejak sepatu berlumpur. Tidak, ini tidak mungkin. Jantung Camilla berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Matanya liar memandang sekeliling. Lalu ia melihatnya. Di tempat sofanya yang mewah dulu, kini berdiri sebuah kursi kayu tua yang reot. Kain pelapisnya berwarna coklat kusam, sobek di banyak tempat, memperlihatkan busa kuning kotor di dalamnya. Kaki-kaki kursi itu tampak rapuh dan keropos. Dan di tempat meja marmernya yang elegan, kini tergeletak sebuah meja triplek kecil yang sudah lapuk. Permukaan meja itu menggelembung karena lembab, dan di beberapa bagian, bercak-bercak putih jamur tumbuh dengan subur. Camilla mundur selangkah, tangannya terangkat menutup mulutnya. Napasnya tercekat. Bau busuk itu semakin menusuk hidung. Tidak, tidak mungkin. Bisiknya. Ia berlari ke kamar tidur. Jantungnya sedikit lega. Tempat tidurnya masih ada. Lemarinya utuh. Ia berlari ke dapur. Perabotan dapurnya, kulkas, kompor, semua masih di tempatnya. Hanya ruang tamu. Hanya perabotan seharga 50 juta itu yang hilang. Tubuhnya gemetar hebat. Siapa? Perampok? Tapi perampok macam apa yang mengambil sofa dan meja, lalu repot-repot menggantinya dengan rongsokan berjamur? Perampok mana yang punya kunci rumahnya? Tiba-tiba, bisikan Ibu Sulis 3 hari lalu terngiang kembali di telinganya. Tenang. Barang sebagus ini lebih cocok di rumah barumu. Ibu yang atur. Darah Camilla serasa mendidih. Ia berjalan kembali ke ruang tamu. Kakinya terasa lemas. Ia menatap tumpukan sampah yang kini menghiasi ruang tamunya dengan nanar. Ini bukan sekadar pencurian. Ini adalah penghinaan yang disengaja. Ini adalah pernyataan perang. Mata Camilla tertuju pada sesuatu di atas meja triplek yang lapuk itu. Secari kertas kuning kecil. Sebuah post-it note. Dengan tangan gemetar, Camilla mendekat. Ia menahan napas, tidak mau menghirup aroma jamur yang menjijikkan itu. Ia membungkuk dan membaca tulisan tangan yang sangat ia kenali. Tulisan tangan Ibu Sulis. Barang bekas ini lebih pas buat kamu. Syukuri aja pemberian orang tua. Tulisan itu menamparnya lebih keras dari apapun. Barang bekas. Ibu Sulis menganggapnya barang bekas. Sama seperti sampah yang kini ditinggalkannya di rumah Camilla. Syukuri aja pemberian orang tua. Sebuah pembenaran yang keji atas tindakannya merampas hak orang lain. Kemarahan yang luar biasa, dingin dan tajam, menjalari seluruh tubuh Camilla, mengalahkan rasa sakit di kepalanya. Rasa pusingnya hilang seketika, digantikan oleh fokus yang menakutkan. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Perlahan, ia mengeluarkan ponsel dari tas kerjanya. Dengan tangan yang kini stabil, ia membuka kamera. Klik. Ia memfoto kursi reot itu. Klik. Ia memperbesar gambar jamur di meja triplek. Klik. Ia memfoto seluruh ruangan yang kini tampak seperti tempat pembuangan sampah. Dan klik. Ia memfoto dari jarak dekat catatan kecil di kertas post-it kuning itu. Ia mencoba menelepon Fahri. Panggilan masuk, tapi tidak diangkat. Camilla menarik napas panjang, menenangkan dirinya. Ia tahu suaminya mungkin sedang rapat. Atau mungkin, suaminya tahu soal ini dan sengaja menghindari panggilannya. Pikiran itu membuat hatinya semakin perih. Tidak masalah. Ia tidak akan menunggu Fahri. Ia tidak akan menangis mengadu pada suaminya yang pasif. Ia sudah dihina. Haknya sudah dirampas. Rumahnya sudah dinodai. Ia menatap foto-foto di ponselnya. Ini adalah buktinya. Kemarahan di dalam dadanya tidak lagi panas, tapi telah membeku menjadi es. Ia tidak akan melabrak. Ia tidak akan memakinya. Ia akan membuat Ibu Sulis dan Desi menyesal. Ia akan membuat mereka mengembalikan apa yang telah mereka ambil, dengan cara yang paling memalukan. Camilla membetulkan letak hijabnya yang sedikit berantakan. Ia menghapus air mata yang hampir jatuh di sudut matanya. Wajahnya mengeras. Ia tahu persis apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia membuka kontak di ponselnya dan mencari sebuah nama. Bukan nama suaminya, bukan nama polisi. Tapi nama seseorang yang akan menjadi langkah pertamanya dalam membalas penghinaan ini. Camilla mengunci pintu rumahnya dari luar. Ia tidak sudi berlama-lama menghirup bau busuk dari hadiah mertuanya. Ia melangkah pasti menuju mobilnya. Tangannya tidak gemetar lagi. Kepalanya yang tadi berdenyut sakit kini terasa jernih. Setajam pisau bedah. Tidak ada air mata,
tidak ada teriakan histeris. Yang ada hanyalah kemarahan dingin yang telah membeku menjadi tekad. Ia tahu kemana harus pergi. Sepanjang perjalanan menuju rumah Ibu Sulis, ponselnya berdering. Nama, Mas Fahri, tertera di layar. Kamila meliriknya sekilas, lalu mengabaikannya. Panggilan itu mati, lalu berdering lagi. Kamila tetap diam. Ia tidak akan bicara dengan suaminya sebelum ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ia harus memastikan dugaannya 100% benar. 15 menit kemudian, ia tiba di depan rumah mertuanya. Rumah itu bergaya lama, sederhana, dan terletak di gang yang cukup ramai. Kamila memarkir mobilnya sedikit jauh agar tidak menarik perhatian. Ia berjalan kaki menyusuri gang. Benar saja, pintu depan rumah Ibu Sulis terbuka lebar. Terdengar suara tawa cekikikan Desi dari dalam. Sepertinya mereka sengaja membiarkan pintu terbuka, agar tetangga bisa melihat kemewahan baru di dalam rumah mereka. Kamila berhenti sejenak di depan pintu. Ia menarik napas panjang, membetulkan letak hijabnya yang rapi, lalu melangkah masuk sambil mengucap salam dengan suara datar dan jelas. Assalamualaikum. Pemandangan di depannya persis seperti dugaannya, namun tetap saja membuat dadanya sesak. Di sana, di ruang tamu Ibu Sulis yang sempit dan bercat kuning pudar, sofanya berada. Sofa kulit gading seharga puluhan juta itu tampak sesak, terjepit di antara lemari pajangan kayu model lama dan dinding. Meja marmernya juga ada di sana. Di atasnya tergeletak beberapa bungkus makanan ringan dan ponsel Desi. Desi, yang sedang asyik bersandar di sofa sambil mengambil foto dirinya sendiri, terlonjak kaget melihat kemunculan Kamila. Senyumnya langsung lenyap. Ibu Sulis keluar dari dapur, membawa nampan berisi 2 gelas es sirup. Ia juga membeku di tempat saat melihat Kamila berdiri di ambang pintu, menatap lurus ke arah perabotan miliknya. Hening sejenak. Hanya suara kipas angin tua di langit-langit yang berderit. Ibu, Desi, barang-barang saya ada di sini, kata Kamila. Suaranya tenang, tanpa getaran, namun terdengar sangat dingin di telinga Ibu Sulis. Ibu Sulis buru-buru meletakkan nampan di atas meja marmer curian itu. Wajah kagetnya dengan cepat berubah menjadi galak. Ia sudah siap bertarung. Loh, kamu kesini? Ngapain? Ini bukan barang kamu. Ini barang ibu. Ibu beli buat Desi. Kamu jangan sembarangan menuduh ya. Desi, melihat ibunya sudah pasang badan, ikut berdiri. Iya, Mbak Kamila. Apaan sih? Datang-datang kok nuduh. Ini hadiah dari ibu buat aku. Mbak salah lihat kali. Kamila bahkan tidak melirik ke arah Desi. Matanya tetap terkunci pada Ibu Sulis. Ibu, saya punya kwitansi pembelian atas nama saya. Itu sofa saya, dan itu meja saya. Saya minta dikembalikan ke rumah saya. Sekarang juga. Permintaan Kamila yang tenang itu justru menyulut amarah Ibu Sulis. Mertuanya itu merasa diremehkan. Apa kamu bilang? Kembalikan? Kamu kira barang ini bisa diangkat-angkat kayak bawa bantal? Sudah ibu bilang ini punya ibu. Ibu beli. Ibu beli di mana? Boleh saya lihat kwitansinya? Tantang Kamila, suaranya masih datar. Ibu Sulis gelagapan. Ia tidak menyangka Kamila akan menanyakan bukti. Kwitansi itu, ya ada. Tapi bukan urusan kamu. Kamu itu menantu, harusnya sopan sama mertua. Bukan malah datang menuduh kayak polisi. Saya sopan, Bu. Saya hanya minta hak saya kembali. Jawab Kamila. Hak? Hak apa? Desi menimpali dengan nada mengejek. Mbak Kamila kan orang kaya. Gajinya besar. Beli barang beginian aja hitungan. Kita ini orang susah. Mbak, wajarlah ibu beliin aku yang bagus. Masa Mbak tega mau ambil lagi? Jangan pelit-pelit amat jadi orang. Cemoohan? Pelit? Itu akhirnya meledakkan amarah Ibu Sulis yang sedari tadi ia tahan. Inilah saatnya. Ia maju selangkah, menunjuk wajah Kamila dengan telunjuknya yang gemetar karena marah. Kamu dengar itu? Kamu pelit. Dasar pelit, teriak Ibu Sulis. Wajahnya memerah padam. Hadiah? Ini memang haknya Desi. Kamu itu. Kamila hanya diam, menatap lurus ke mata mertuanya. Sudah saya bilang kamu itu tidak pantas pakai barang mewah. Tidak cocok. Ibu Sulis semakin menjadi-jadi. Barang ini cuma kamu anggurin di rumah, kan? Alah, paling gak pernah dipakai. Ikhlasin aja, dasar pelit. Kamu pakai kursi jamuran yang ibu kasih itu aja sudah lebih dari cukup. Desi ini baru nikah, dia butuh perabotan bagus biar dipandang orang. Biar teman-temannya lihat kalau dia hidupnya enak. Kamu mau bikin adik ipar kamu malu?
Setiap kata adalah tusukan. Paling gak pernah dipakai. Ikhlasin aja. Dasar pelit. Kamila merekam setiap kata itu dalam ingatannya. Sementara Ibu Sulis masih meluapkan amarahnya, Desi, yang merasa ibunya berada di atas angin, justru melakukan hal yang paling konyol. Ia merasa berani. Ia mengabaikan Kamila yang berdiri di sana. Ia mengambil ponselnya yang tergeletak di meja Marit. Dengan santainya, Desi membuka aplikasi media sosialnya. Ia menekan tombol, siaran langsung. "Hai guys," sapanya dengan riang ke kamera ponsel. "Lihat nih, aku lagi di rumah ibu. Dan lihat surprise. Ruang tamu aku dapat makeover baru. Cantik banget kan sofanya? Ini hadiah spesial dari ibu tersayang. Bagus kan?" Desi memutar kamera ponselnya, memamerkan sofa kulit dan meja marmer itu. Selama sepersekian detik, wajah Kamila yang berdiri diam di ruang tamu ikut tertangkap kamera. Sebelum Desi menyadarinya dan buru-buru mengalihkan sudut pandang kamera kembali ke wajahnya. Kamila melihat semuanya. Ia melihat ikon, live, yang menyala merah. Ia melihat wajah Desi yang berseri-seri tanpa rasa bersalah. Ia melihat Ibu Sulis yang tersenyum bangga di latar belakang, merasa menang. Saat itu juga, Kamila tahu. Berdebat di sini tidak ada gunanya. Mereka tidak akan mendengarkan. Mereka terlalu angkuh dalam kemenangan mereka yang semu. Dan mereka baru saja membuat kesalahan fatal. Mereka mendokumentasikan kejahatan mereka sendiri untuk dilihat seluruh dunia. Kamila tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Teriakan Ibu Sulis yang masih menggema, "Kamu dengar tidak? Pergi sana. Jangan bikin malu keluarga." Ia abaikan. Dengan ketenangan yang mengerikan, Kamila membalikkan badan. Ia memberikan satu tatapan terakhir. Bukan tatapan marah, tapi tatapan dingin penuh perhitungan. Tatapan yang seolah berkata, "Kalian sudah selesai." Lalu, ia melangkah keluar dari rumah itu. Ibu Sulis tertegun. Ia menghentikan teriakannya. Ia mengira Kamila akan menangis, memohon, atau setidaknya balas memaki. Tapi Kamila hanya pergi. Begitu saja. "Loh, mau kemana kamu? Hei, Kamila, dasar menantu tidak sopan. Diajarin sopan santun tidak sama orang tuamu?" Ibu Sulis berteriak mengejar sampai ke pintu. Tapi Kamila sudah jauh. Ia berjalan lurus, tidak menoleh ke belakang. Ibu Sulis merasakan firasat buruk yang sekilas, namun ia segera menepisnya. Ia menang. Tentu saja ia menang. Ia masuk kembali ke dalam rumah dengan senyum puas. Desi masih asyik berceloteh di siaran langsungnya. Kamila tiba di rumahnya. Bau jamur yang pekat langsung menyergap indera penciumannya begitu ia membuka pintu. Kali ini, ia sudah siap. Ia tidak terkejut lagi. Ia berjalan lurus ke dapur, mengambil segelas air putih, dan duduk di meja makan yang masih utuh. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Otaknya bekerja cepat, menyusun rencana langkah demi langkah. 1 jam kemudian, sekitar pukul 5 sore, ia mendengar suara mobil Fahri masuk ke garasi. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka. "Assalamualaikum." Suara Fahri terdengar lelah. Langkahnya terhenti. "Ya Allah, ini apa?" Kamila mendengar suaminya terbatuk-batuk. "Bau apa ini, Dik? Rumah kita kemalingan?" Fahri berlari kecil ke ruang tamu. Ia berdiri mematung, menatap tumpukan sampah berjamur di tempat yang seharusnya diisi sofa mewah mereka. Wajahnya pucat pasi, penuh kengerian dan kebingungan. "Kamila, kamu di mana? Kamu tidak apa-apa?" teriaknya panik. "Aku di dapur, Mas," sahut Kamila. Suaranya tenang. Fahri bergegas ke dapur. Ia melihat istrinya duduk dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Kontras antara ketenangan Kamila dan kekacauan di ruang tamu membuat Fahri semakin bingung. "Dik, itu apa? Barang-barang kita kemana? Siapa yang melakukan ini?" tanya Fahri bertubi-tubi. Kamila menatap suaminya. "Bukan kemalingan, Mas. Diambil." Alis Fahri bertaut. "Diambil? Maksud kamu, siapa yang mengambil? Dan siapa yang menaruh sampah itu di rumah kita?" "Ibu Sulis," jawab Kamila, lugas, tanpa basa-basi. "Beliau mengambil sofa dan meja marmer kita. Lalu beliau menggantinya dengan sampah berjamur itu sebagai hadiah." Kamila mendorong secari kertas post-it kuning ke seberang meja. Fahri mengambilnya, membaca tulisan tangan ibunya. "Barang bekas ini lebih pas buat kamu. Syukuri aja pemberian orang tua."
Wajah Fahri berubah dari pucat menjadi merah padam. Ia meremas kertas itu. Ibu gak mungkin. Ibu gak mungkin. Ia mondar-mandir di dapur, tangannya memijat pelipisnya. Pasti ada salah paham. Dik, gak mungkin ibu setega ini. Aku sudah dari sana, Mas, kata Kamila dingin. Aku melihat sofa dan meja kita ada di ruang tamu ibu. Dan ibu mengakuinya. Fahri berhenti mondar-mandir. Lalu, kamu bertengkar sama ibu? Tanyanya, nada suaranya terdengar cemas. Aku minta barangku dikembalikan. Tapi ibu membentakku. Ibu bilang aku pelit. Ibu bilang aku tidak pantas pakai barang itu. Dan saat ibu memakiku, Desi sedang live di media sosial, memamerkan sofa kita sebagai hadiah dari ibu. Fahri terduduk lemas di kursi di hadapan Kamila. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ya Allah, ibu. Desahnya. Hening sejenak. Kamila menunggu. Ia ingin melihat apa reaksi suaminya. Apakah suaminya akan marah pada ibunya? Apakah suaminya akan membelanya? Fahri mengangkat kepalanya. Matanya menatap Kamila dengan tatapan memohon. Dik, Mas minta maaf. Mas malu sekali atas kelakuan ibu dan Desi. Tapi, Kamila sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi itu ibu Mas. Dik, beliau orang tua. Mungkin beliau hilaf. Mungkin beliau cuma pinjam, tidak bermaksud. Pinjam? Potong Kamila. Apa orang pinjam meninggalkan limbah beracun di rumah kita? Mas? Apa orang pinjam bilang aku pelit dan tidak pantas? Bukan begitu maksud Mas. Suara Fahri sedikit meninggi. Mungkin ibu tidak tahu kalau barang itu berjamur. Sudahlah, Dik. Jangan diperpanjang. Jangan ribut sama orang tua, nanti tidak berkah hidup kita. Biar nanti Mas yang bicara pelan-pelan sama ibu. Kita beli lagi saja, ya? Nanti Mas bantu tambah. Kamila berdiri. Rasa kecewanya pada Fahri kini, bahkan melebihi rasa marahnya pada Ibu Sulis. Suaminya, pelindungnya, sekali lagi memilih untuk mengalah demi ibunya. Baik, kata Kamila singkat. Baik kalau Mas pilih diam. Bukan diam, Dik. Mas cuma cari jalan tengah. Aku tidak akan berdebat dengan Mas. Potong Kamila. Ia berjalan melewati Fahri, mengambil ponselnya. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Ini rumahku. Ini hasil kerjaku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk ibu Mas, menghinaku dan membahayakan kesehatanku di rumahku sendiri. Fahri menatap istrinya dengan bingung dan sedikit marah. Kamu mau apa? Mau melabrak ibu lagi? Mau lapor polisi? Kamila, jangan gegabah. Itu ibumu juga. Kamila tidak menjawab. Ia menekan beberapa nomor di ponselnya. Suaranya terdengar profesional, sopan, dan sangat jelas. Selamat sore. Saya Kamila dari perumahan Gria Asri. Saya butuh jasa deep cleaning, fogging disinfektan, dan pembuangan limbah berbahaya. Ya, segera. Di rumah saya ada perabotan bekas yang terkontaminasi jamur parah. Sangat bau dan terlihat beracun. Fahri membelalakan matanya. Kamila menutup telepon dan segera menelepon nomor lain. Halo, selamat sore, Pak Rahmat. Saya Kamila. Saya butuh jasa appraisal aset dari Bapak. Bukan, Pak, bukan rumah. Untuk perabotan. Saya perlu surat penilaian resmi yang menyatakan kondisi dan nilai dari beberapa unit perabotan, ya perabotan bekas dan berjamur yang ada di rumah saya sekarang. Saya butuh surat resmi yang menyatakan ini tidak layak pakai, atau berbahaya bagi kesehatan. Kapan Bapak bisa datang? Besok pagi? Baik, Pak. Terima kasih banyak. Fahri menelan ludah. Wajahnya pucat pasi. Kamila tidak menelepon polisi. Dia tidak menelepon pengacara. Dia memanggil ahli. Dia sedang mengumpulkan bukti. Dia tidak menyerang dengan emosi, tapi dengan fakta. Setengah jam kemudian, bel rumah berbunyi. Tim kebersihan darurat datang lebih cepat dari perkiraan. 2 orang petugas masuk, mengenakan masker tebal, sarung tangan karet, dan kacamata pelindung. Fahri hanya bisa berdiri kaku di ambang pintu dapur, menyaksikan mereka bekerja. Salah satu petugas, yang sepertinya adalah supervisor, menyinari kursi reot itu dengan senter. Ia sedikit mencongkel kain yang sobek. Bu, kata petugas itu, suaranya teredam masker. Ia menoleh ke Kamila. Wajahnya tampak ngeri. Ini jangan disentuh pakai tangan kosong. Bu, ini jamur hitam Stachybotrys. Ini beracun. Kalau sporanya terhirup, bisa bikin infeksi paru-paru akut.
Ini bukan perabotan, Bu. Ini limbah B3. Bahan berbahaya dan beracun. Fahri merasa mual. Ibunya telah menaruh limbah beracun di rumahnya. Kamila mengangguk, wajahnya tetap tenang, meski hatinya mencelos ngeri membayangkan apa yang bisa terjadi. Ia menatap lurus ke arah Fahri, yang kini bersandar lemas di dinding. Lalu ia kembali menatap petugas itu. "Bapak," kata Kamila dengan suara tegas. "Bisakah Bapak buatkan saya surat pernyataan resmi tertulis mengenai temuan Bapak? Lengkap dengan kop surat perusahaan dan tanda tangan Bapak. Saya butuh surat itu untuk laporan." Petugas kebersihan itu mengangguk. "Tentu, Bu. Kami akan buatkan berita acara pembuangan limbah. Ini prosedur standar kami jika menemukan material berbahaya seperti ini." Fahri, yang masih bersandar lemas di dinding dapur, hanya bisa menelan ludah. Wajahnya pucat pasi. Ia melihat istrinya mengangguk tegas kepada petugas itu, seolah sedang memimpin rapat proyek di kantornya. Kamila sama sekali tidak terlihat panik atau histeris. Ia terlihat fokus. Dan itu jauh lebih menakutkan bagi Fahri. Tim kebersihan bekerja cepat. Mereka membungkus kursi kayu reot dan meja triplek berjamur itu dengan plastik tebal berlapis, menyegelnya rapat-rapat seolah sedang menangani limbah nuklir. Ruang tamu itu disemprot dengan cairan disinfektan yang berbau tajam, lalu seluruh rumah difogging. Selama 2 jam berikutnya, Kamila dan Fahri terpaksa menunggu di teras depan. Fahri mencoba bicara. "Dik," ia memulai, suaranya parau. Mas benar-benar tidak tahu kalau ibu akan separah ini. Mas minta maaf." Kamila menoleh, menatap suaminya di bawah cahaya lampu teras yang temaram. "Mas minta maaf untuk apa? Untuk perbuatan ibu? Atau untuk sikap diam Mas?" Fahri terdiam. Ia tidak bisa menjawab. "Sudahlah, Mas. Tidak perlu dibahas sekarang," kata Kamila pelan. Ia kembali memandang ke jalanan komplek yang sepi. Keheningan di antara mereka terasa jauh lebih pekat daripada bau disinfektan yang menyengat dari dalam rumah. Fahri merasa ada jurang yang sangat lebar baru saja tercipta di antara mereka. Jurang yang ia tidak yakin bisa ia seberangi. Ia merasa bersalah, tapi ia juga merasa takut. Ia takut pada kemarahan ibunya jika ia membela Kamila. Dan kini, ia mulai takut pada ketenangan istrinya. Setelah tim kebersihan selesai dan pergi, membawa serta limbah beracun itu, rumah terasa kosong dan steril. Bau kimia masih menguar. Mereka tidur dalam diam malam itu, di kamar yang berbeda. Kamila tidur di kamar tamu, ia beralasan bau disinfektan di kamar utama membuatnya pusing. Fahri tahu itu hanya alasan. Keesokan paginya, Fahri bangun dengan perasaan hampa. Kamila sudah rapi dengan setelan kerja dan hijabnya, sedang membuat sarapan di dapur. Ia bersikap normal, tapi ada jarak yang kentara. Tepat pukul 8 pagi, bel berbunyi. Seorang pria parubaya berkemeja rapi memperkenalkan diri sebagai Pak Rahmat, dari jasa penilai aset. Fahri baru ingat percakapan Kamila di telepon semalam. Kamila menyambut Pak Rahmat dengan profesional. "Silakan masuk." "Pak, maaf, barangnya sudah tidak ada. Tapi saya punya foto-fotonya yang sangat jelas. Saya ambil kemarin sebelum dibuang oleh tim khusus." Kamila menunjukkan foto-foto di ponselnya. Foto jamur yang membesar, kayu yang lapuk, busa yang sobek. Pak Rahmat mengamati dengan kening berkerut. "Bu Kamila, ini bukan perabotan," kata Pak Rahmat dengan nada prihatin. "Ini sampah. Nilai ekonomisnya 0, bahkan negatif, karena membahayakan. Ini tidak layak pakai sama sekali. Siapa yang memberikan ini pada ibu?" "Ibu mertua saya, Pak," jawab Kamila tenang. Pak Rahmat tampak kaget, tapi ia cepat-cepat menguasai diri. "Baik, Bu. Sesuai permintaan ibu, saya akan buatkan surat keterangan resmi. Saya akan cantumkan berdasarkan analisis visual dari foto beresolusi tinggi, perkiraan kondisi barang adalah rusak berat, terkontaminasi jamur berbahaya, dan nilai aset 0 rupiah. Surat ini akan resmi, menggunakan kop surat perusahaan kami." 1 jam kemudian, Pak Rahmat pergi, meninggalkan selembar surat berkop resmi di tangan Kamila. Fahri, yang mengamati seluruh proses itu dari meja makan, merasa perutnya melilit. Kamila kini memiliki 2 senjata. 2 lembar surat resmi yang menyatakan, hadiah, ibunya adalah limbah beracun dan sampah tidak berharga. Setelah Pak Rahmat pergi, Kamila duduk di meja makan, berseberangan dengan Fahri. Ia meletakkan 2 lembar surat itu di atas meja. Surat dari tim kebersihan dan surat dari Pak Rahmat. "Dik, kamu mau apa dengan surat-surat ini?" tanya Fahri hati-hati.
Menuntut keadilan, Mas, jawab Kamila singkat. Kamu mau lapor polisi? Kamila, tolong pikirkan lagi. Itu ibu Mas. Bagaimanapun, aku tidak bilang akan lapor polisi, potong Kamila. Matanya menatap lurus ke arah Fahri. Tapi aku akan membuat ibu mengembalikan apa yang sudah beliau ambil. Dan aku akan pastikan beliau dan Desi tahu bahwa perbuatan mereka ada konsekuensinya. Kamila mengambil ponselnya. Ia membuka WhatsApp. Jari-jarinya bergerak cepat. Fahri memperhatikannya dengan was-was. Kamu mau telepon ibu? Biar Mas saja yang bicara. Mas akan. Sudah terlambat kalau Mas yang bicara, kata Kamila. Mas sudah punya kesempatan kemarin. Sekarang, biar aku yang urus dengan caraku. Kamila membuka grup WhatsApp, Keluarga Besar Setiawan, grup Keluarga Besar Fahri. Di sana ada semua paman, bibi, sepupu, dan yang paling penting, kakak-kakak Fahri yang tinggal di luar kota. Kamila menarik napas panjang. Pertama, ia memfoto kedua surat itu. Surat, berita acara pembuangan limbah, dan surat, penilaian aset, nilai 0 rupiah. Lalu, ia mengirimkan kedua foto itu ke dalam grup. Seketika, grup yang biasanya hanya ramai dengan ucapan selamat pagi itu hening. Kamila menunggu beberapa detik, membiarkan semua orang melihat dan membaca foto surat itu. Lalu, ia mengetik pesannya. Pesan yang tenang, sopan, namun mematikan. Assalamualaikum, Paman, Bibi, Mas, dan Mbak semua. Mohon maaf sebelumnya jika pesan Kamila mengganggu. Kamila hanya ingin menginformasikan, untuk sementara waktu, rumah kami tidak bisa menerima tamu. Kemarin, Ibu Sulis berbaik hati, menukar seluruh perabotan ruang tamu kami senilai 50 juta, dengan perabotan bekas yang Bapak Ibu bisa lihat surat keterangannya di atas. Jeda sejenak. Ia melanjutkan ketikannya. Menurut tim ahli, perabotan pengganti tersebut adalah limbah B3 yang berbahaya bagi kesehatan karena terkontaminasi jamur beracun. Oleh karena itu, rumah kami baru saja selesai dikarantina dan didisinfeksi total tadi malam. Mohon doanya agar kami sekeluarga sehat selalu. Kirim. Kamila meletakkan ponselnya di atas meja dengan layar menghadap ke atas. Fahri menatap istrinya dengan ngeri. Ini bukan sekadar laporan. Ini adalah deklarasi perang yang sangat elegan dan brutal. Kamila tidak menuduh. Ia hanya menginformasikan fakta, lengkap dengan bukti dari ahli. Ia memposisikan dirinya sebagai korban yang rumahnya baru saja diserang senjata biologis. Tidak sampai 30 detik. Ponsel Kamila dan Fahri bergetar bersamaan. Grup itu meledak. Pak D. Anwar, astagfirullah. Ini surat apa? Limbah B3. Bude Ratih, Sulis. Apa-apaan ini? Kamu tega mau meracuni anak menantumu sendiri? Mbak Anissa, kakak perempuan tertua Fahri, ibu. Apa yang ibu lakukan? Fahri, Kamila, kalian tidak apa-apa. Mas Danang, kakak laki-laki Fahri, ini penghinaan. Fahri, kenapa kamu diam saja istrimu diperlakukan begini? Ponsel Fahri berdering tanpa henti. Telepon dari kakak-kakaknya, pamannya, bibinya. Ia menatap layar ponselnya dengan panik. Nama, Mas Danang, berkedip di layar. Mas Danang adalah kakak tertua yang paling dihormati dan paling ditakuti Ibu Sulis. Ia yang membiayai sekolah Fahri dan Desi setelah ayah mereka meninggal. Fahri menatap Kamila, memohon. Dik, angkat, Mas tidak tahu harus bilang apa. Kamila menggeleng. Itu masnya Mas Fahri. Mas yang angkat. Katakan yang sejujurnya. Dengan tangan gemetar, Fahri mengangkat telepon dari kakaknya. Halo, Mas. Fahri, apa-apaan itu di grup? Benar ibumu menukar perabotan Kamila dengan sampah beracun? Kamu di mana? Kenapa kamu biarkan? Suara Mas Danang menggelegar dari seberang telepon. Mas, aku baru tahu kemarin. Aku. Fahri tergagap. Kamu jangan jadi laki-laki lembek. Fahri, istrimu itu dipermalukan. Rumah kalian dikasih penyakit. Sekarang kamu bicara sama ibu. Suruh ibu kembalikan barang Kamila. Atau Mas sendiri yang pulang ke sana besok. Telepon ditutup. Bersamaan dengan itu, ponsel Kamila berdering. Nama, ibu mertua, tertera di layar. Kamila menatap layar itu dengan dingin. Serangan senyapnya berhasil. Umpannya dimakan. Kamila membiarkan ponselnya berdering 5 kali sebelum akhirnya ia menekan tombol hijau untuk menjawab. Jantungnya berdebar,
tapi ia memegang kendali penuh atas dirinya. Ia menekan satu tombol lagi sebelum mendekatkan ponsel ke telinganya. Tombol, rekam panggilan. Assalamualaikum, Bu, sapa Kamila dengan nada datar dan tenang. Waalaikumsalam. Kamila, apa maksud kamu mengirim surat-surat tidak jelas itu ke grup keluarga? Kamu mau mempermalukan ibu? Suara Ibu Sulis di seberang sana melengking tinggi, penuh amarah yang meledak-ledak. Ia jelas panik. Serangan senyap Kamila telah memukulnya tepat di titik terlemahnya. Harga dirinya di depan keluarga besar Setiawan, terutama di depan Danang, anak sulungnya yang paling ia segani. Saya tidak bermaksud mempermalukan ibu, jawab Kamila pelan, menjaga suaranya tetap stabil. Saya hanya menginformasikan kondisi rumah saya yang sebenarnya kepada keluarga. Supaya tidak ada yang berkunjung dulu dan sakit karena alasan, potong Ibu Sulis. Kamu sengaja, kan? Kamu mau bikin ibu dimarahi sama Masmu Danang? Kamu mau bikin ibu jadi bahan omongan satu keluarga? Dasar menantu durhaka, tidak tahu diuntung. Sudah bagus ibu kasih kamu perabotan pengganti, malah kamu fitnah ibu mau meracuni kamu. Kamila diam. Ia membiarkan mertuanya itu meluapkan segalanya. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Sulis adalah bukti tambahan untuknya. Ibu itu cuma ambil barang rongsokan kamu yang tidak pantas itu. Ibu ganti dengan yang lebih cocok buat kamu. Harusnya kamu terima kasih. Ini malah memfitnah ibu. Kamu sengaja kan bikin ibu malu karena ibu bilang kamu pelit? Iya, kan? Ngaku kamu. Ibu cuma ambil barang rongsokan kamu. Ibu ganti. Pengakuan yang jelas. Kamila mencatatnya dalam hati. Di seberang meja, Fahri menatap istrinya dengan cemas. Ia bisa mendengar samar-samar suara ibunya yang sedang mengamuk. Ia memberi isyarat dengan tangan, meminta Kamila untuk menyudahi telepon itu, untuk mengalah. Kamila mengabaikannya. Setelah hampir 2 menit Ibu Sulis berteriak tanpa jeda, suaranya mulai serak. Ia berhenti untuk mengambil napas. Inilah saatnya. Sudah selesai, Bu? Tanya Kamila, suaranya masih tetap tenang, namun kini ada nada dingin yang menusuk. Ibu Sulis tertegun mendengar respons menantunya. Apa kamu bilang? Saya tidak butuh drama, Bu, kata Kamila, suaranya tegas. Saya juga tidak butuh makian ibu. Yang saya butuhkan adalah barang saya kembali. Sofa kulit saya, dan meja marmer saya. Tidak akan. Itu sudah ibu kasih ke Desi. Itu haknya Desi. Itu bukan hak Desi. Itu milik saya. Saya beli pakai uang saya sendiri. Saya punya kwitansinya, balas Kamila. Dan ibu sudah mengambilnya tanpa izin. Itu namanya pencurian, Bu. Berani kamu bilang ibu maling? Saya tidak bilang begitu. Saya bilang, jika barang itu tidak kembali, saya akan menganggapnya sebagai pencurian. Kamila menjeda, memberikan penekanan pada setiap katanya. Saya tunggu 1 kali 24 jam. Barang saya harus kembali ke rumah saya sebelum besok pagi. Utuh. Tanpa lecet sedikit pun. Hening sejenak di seberang telepon. Ibu Sulis jelas terkejut dengan ultimatum itu. Kalau tidak, tantang Ibu Sulis, meski suaranya tak lagi segarang tadi. Kalau tidak, lanjut Kamila, rekaman pembicaraan kita pagi ini, beserta kwitansi pembelian atas nama saya, dan 2 surat keterangan ahli kemarin, akan saya bawa. Tapi tujuan saya bukan lagi grup keluarga, Bu. Tujuan saya adalah kantor polisi terdekat. Klik. Kamila mematikan teleponnya. Ia tidak memberi kesempatan Ibu Sulis untuk menjawab. Ia telah menjatuhkan bomnya. Fahri menatapnya dengan mulut ternganga. Dik, kamu merekam pembicaraan ibu. Tentu saja, jawab Kamila sambil menyimpan file rekaman itu. Untuk berjaga-jaga. Sekarang, ibu punya waktu kurang dari 24 jam untuk memutuskan. Dan Mas, Kamila menatap suaminya tajam, sebaiknya Mas tidak menelepon ibu untuk membujukku. Ini urusanku. Urusan Mas adalah memutuskan Mas mau berdiri di pihak siapa. Kamila berdiri, merapikan hijabnya, dan mengambil tas kerjanya. Aku berangkat kerja. Urusan rumah aku serahkan ke Mas. Fahri ditinggal sendirian di meja makan, dikelilingi bau disinfektan dan keheningan yang memekakan. Ponselnya kembali berdering. Mas Danang lagi. Fahri memejamkan matanya, tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Kamila tidak langsung berangkat kerja. Ia duduk di dalam mobilnya yang terparkir di garasi. Masih ada satu urusan lagi, ujung tombak kedua dari serangannya. Ia membuka WhatsApp dan mencari nama, Desi Ipar.
Ia sudah menyimpan rekaman layar dari siaran langsung Desi kemarin. Siaran langsung di mana Desi dengan bangganya memamerkan perabotan curian itu. Kamila mengambil satu tangkapan layar. Tangkapan layar yang paling jelas, menunjukkan wajah Desi yang sedang menyeringai, sofa kulitnya, dan kolom komentar di samping. Di kolom komentar itu terlihat jelas pertanyaan dari teman Desi. Wah, keren, Des. Beli di mana? Bukannya ini sofa yang dipost Mbak Kamila minggu lalu ya? Kamila mengirimkan foto tangkapan layar itu ke Desi. Jeda beberapa detik. Kamila tahu Desi pasti sedang melihatnya. Lalu Kamila mengetik pesan keduanya. Pesan yang ia rancang khusus untuk menghancurkan mental adik iparnya yang manja itu. Desi, aku lihat di siaran langsung kamu kemarin, kamu menaruh gelas es sirup langsung di atas meja marmerku tanpa alas. Aku harap tidak ada noda cincin di sana. Marmer Italia sangat sensitif terhadap noda air. Ia mengirim pesan itu. Lalu mengetik lagi. Aku juga lihat rekaman siaran langsung kamu sudah menyebar di beberapa grup arisan komplek kita. Banyak yang bertanya-tanda, kok barangnya sama persis dengan yang aku post di Instagramku minggu lalu. Aku harap kamu bisa siapkan jawaban yang bagus untuk mereka. Jeda lagi. Kamila tersenyum tipis. Ini bagian akhirnya. Sama seperti yang aku bilang ke ibu. Waktu kalian 24 jam untuk mengembalikan barangku utuh tanpa cacat. Kalau ada noda sedikit saja di meja marmer itu, atau goresan di sofanya, urusannya bukan lagi sama aku. Tapi sama pengacara yang akan menuntutmu atas perusakan dan penadahan barang curian. Kirim. Kamila meletakkan ponselnya. Ia yakin, di rumah mertuanya, kepanikan sedang terjadi. Di rumah Ibu Sulis, Desi memang sedang membaca pesan itu. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap meja marmer di depannya. Benar saja. Ada noda cincin putih samar bekas gelas es sirupnya kemarin. Ia mencoba mengelapnya dengan ujung daster, tapi noda itu tidak hilang. Ia menoleh ke ibunya yang sedang mondar-mandir panik setelah ditelepon Kamila. Ibu, ini gimana? Mbak Kamila mau lapor polisi. Dan mejanya ada noda. Bu, dia mau pakai pengacara. Ibu Sulis yang tadinya marah kini wajahnya pucat pasi. Pengacara? Polisi? Dia tidak mungkin seberani itu. Dia berani, Bu, jerit Desi histeris. Dia kirim foto live aku. Teman-temanku tahu. Aku malu, Bu, malu. Kembalikan saja, Bu, aku tidak mau masuk penjara. Pagi itu, Kamila bangun sebelum subuh. Ia sholat, berdiam sejenak, memantapkan hatinya. Ini bukan lagi soal perabotan. Ini soal harga diri. Ini soal memberi pelajaran bahwa tidak semua orang bisa diinjak-injak dan diam. Pukul 9 pagi. Tepat 24 jam sejak ultimatumnya diberikan. Tidak ada truk yang datang mengembalikan sofanya. Tidak ada panggilan telepon dari Ibu Sulis. Tidak ada pesan WhatsApp permintaan maaf dari Desi. Hanya ada keheningan. Mereka meremehkannya. Mereka pikir gertakannya kosong. Mereka pikir, pada akhirnya, ia hanyalah seorang menantu perempuan yang akan takut pada ancaman, durhaka, dan malu membawa urusan keluarga ke ranah hukum. Mereka salah besar. Fahri, yang semalaman tidur di sofa ruang tamu, bukan sofa yang baru, tapi sofa lama dari kamar tamu yang mereka pindahkan sementara, menatap Kamila dengan cemas saat istrinya itu keluar dari kamar. Kamila sudah rapi, mengenakan blus kerja berwarna biru tua, celana bahan hitam, dan hijab senada yang disetrika licin. Di tangannya, ia memegang sebuah map plastik tebal berwarna merah. Dik, kamu mau kemana? Tanya Fahri, suaranya serak. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Ke suatu tempat. Jawab Kamila singkat. Dik, jangan lapor polisi. Dik, Mas mohon. Kita selesaikan baik-baik. Biar Mas yang ke rumah ibu sekarang, Mas akan paksa ibu. Kamila berhenti melangkah. Ia menoleh ke suaminya. Tatapannya dingin. Kesempatan Mas untuk memaksa ibu sudah lewat 24 jam. Mas tidak melakukan apa-apa selain memintaku untuk sabar dan mengalah. Sekarang, ini caraku. Tapi, Dik, itu akan mempermalukan keluarga kita. Ibu bisa. Yang mempermalukan keluarga kita adalah orang yang merampas hak orang lain dan menaruh limbah beracun di rumah anaknya sendiri, Mas. Bukan orang yang menuntut keadilannya, potong Kamila. Ia meraih tasnya. Aku pergi. Mas tidak perlu ikut. Mas tunggu saja di rumah. Kamila melangkah keluar, mengabaikan panggilan Fahri yang putus asa. Ia mengendarai mobilnya dengan tenang. Jantungnya berdebar kencang, tapi tangannya mantap memegang kemudi. Ia sudah menyiapkan segalanya di dalam map merah itu.
Semuanya. Kwitansi pembelian sofa dan meja seharga 50 juta rupiah, lengkap dengan cap toko dan tanda tangan, jelas atas nama Kamila. Foto-foto ruang tamu sebelum kejadian. Foto-foto detail sampah berjamur yang ditinggalkan. Salinan surat pernyataan dari perusahaan jasa kebersihan, yang dengan jelas menyebutkan, limbah B3, dan jamur stachybotrys yang beracun. Salinan surat dari jasa penilai aset, yang menyatakan, nilai aset 0 rupiah. Dan yang paling penting, rekaman panggilan teleponnya dengan Ibu Sulis kemarin, yang sudah ia salin ke dalam sebuah flash disk kecil. Dalam rekaman itu, Ibu Sulis dengan jelas mengakui telah mengambil barang itu. Sebagai pelengkap, ia juga menyimpan salinan video siaran langsung Desi yang ia rekam dari layar ponselnya. Bukti penadahan dan pameran barang curian. Kamila tidak pergi ke kantor polisi seperti orang panik. Ia memarkir mobilnya, merapikan hijabnya, dan berjalan masuk dengan langkah mantap. Ia tidak ke meja depan SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Ia bertanya kepada petugas jaga di mana letak ruang unit reserse kriminal. Ia meminta untuk bertemu dengan kepala unit reskrim untuk sebuah konsultasi. Setelah menunggu beberapa menit, ia dipersilakan masuk ke sebuah ruangan sederhana, bertemu dengan seorang perwira polisi bernama Pak Heru. "Selamat pagi, Bu Kamila. Ada yang bisa saya bantu?" sapa Pak Heru ramah. Kamila duduk. "Selamat pagi, Pak. Saya mau berkonsultasi sekaligus membuat laporan. Ini bukan masalah rumah tangga biasa, Pak. Ini sudah masuk ranah pidana. Saya mengalami pencurian dan penggelapan, sekaligus perbuatan tidak menyenangkan yang membahayakan kesehatan." Pak Heru, yang awalnya mengira ini hanya drama keluarga, sedikit mengangkat alisnya. Ia mempersilakan Kamila bercerita. Kamila tidak bercerita dengan emosi. Ia tidak menangis. Ia menceritakan kronologinya dengan runtut, jelas, dan lugas. Mulai dari penghinaan, hilangnya barang, ditemukannya limbah beracun, hingga pengakuan mertuanya di telepon. "Ibu bilang ini masalah keluarga," kata Pak Heru hati-hati. "Saya paham, Pak," jawab Kamila. Lalu ia membuka map merahnya. Ia meletakkan satu persatu bukti di atas meja Pak Heru. "Ini kwitansi kepemilikan sah atas nama saya. Ini foto barang sebelum hilang. Ini foto barang pengganti yang diberikan. Ini surat keterangan ahli dari jasa kebersihan yang menyatakan barang itu limbah B3 beracun. Ini surat keterangan dari penilai aset. Dan ini," Kamila meletakkan flash disk itu, "adalah rekaman pengakuan pelaku saat saya telepon, dan video saat pelaku kedua memamerkan barang curian tersebut di media sosial." Wajah Pak Heru berubah total. Ia mengambil kwitansi itu, membandingkannya dengan foto. Ia membaca dua surat keterangan ahli itu dengan kening berkerut serius. "Ibu, mertua ibu menaruh limbah stachybotrys di rumah ibu?" tanyanya, nadanya tak lagi santai. "Benar, Pak. Dan ini videonya." Kamila menunjukkan rekaman siaran langsung Desi di ponselnya. Pak Heru terdiam sejenak. Ia menatap Kamila dengan campuran rasa kaget dan kagum. "Bu Kamila, bukti Anda sangat lengkap. Ini bukan lagi delik aduan biasa soal perselisihan keluarga. Ini jelas penggelapan barang sesuai pasal 372 KUHP. Dan dengan adanya surat ahli ini, bisa kita tambahkan pasal perbuatan tidak menyenangkan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan orang lain. Saya mau membuat laporan resmi, Pak. Saya mau mereka diproses secara hukum," kata Kamila tegas. Pak Heru mengangguk. "Baik, Bu. Kami hargai keberanian Ibu. Ini sudah jelas unsur pidananya. Mari, kita buatkan laporan polisi resminya. Kami akan segera proses. Kami akan panggil terlapor, yaitu Ibu Sulis dan Saudari Desi, untuk dimintai keterangan." 1 jam kemudian, Kamila keluar dari ruangan itu. Di tangannya tergenggam selembar kertas yang jauh lebih kuat dari sekadar amarah. Surat tanda terima laporan polisi, STTLP. Laporan resmi telah masuk. Nama Ibu Sulis dan Desi kini resmi tercatat sebagai terlapor. Kamila masuk ke mobilnya. Tangannya sedikit gemetar setelah semuanya selesai. Ia menarik napas panjang. Tidak ada jalan untuk kembali. Ponselnya bergetar. Belasan panggilan tak terjawab dari Fahri. Kamila mengabaikannya. Ia membuka kamera ponselnya. Ia memfoto surat laporan polisi di tangannya. Lalu, ia mengirimkan foto itu ke 3 orang. Pertama, ke suaminya, Fahri, tanpa teks apa-apa. Kedua, ke Ibu Sulis, tanpa teks apa-apa. Ketiga, ke Desi. Bom itu akhirnya meledak. Fahri sedang mondar-mandir di ruang tamu yang kosong. Bau disinfektan sudah memudar,
menyisakan bau hampa. Ia tidak bisa bekerja. Pikirannya kacau. Ia terus-menerus menelepon Kamila, tapi tak satu pun diangkat. Ia mengirim pesan, "Dik, jangan. Mas mohon. Kita bicara dulu. Mas yang akan selesaikan. Jangan lapor." Pesan itu hanya dibaca, tidak dibalas. Lalu, sebuah notifikasi pesan baru masuk dari Kamila. Hati Fahri berdebar. Ia buru-buru membukanya. Itu bukan pesan teks. Itu sebuah foto. Foto selembar kertas dengan kop surat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat laporan polisi. Ia memperbesar gambar itu. Matanya terpaku pada kolom, terlapor. Jelas tertulis, 1 Sulis, 2 Desi. Darah Fahri serasa surut dari wajahnya. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Ini nyata. Kamila benar-benar melakukannya. Dia melaporkan ibu kandungnya sendiri ke polisi. Amarah yang luar biasa, yang lahir dari rasa takut dan rasa bersalah yang tertumpuk, meledak di dalam dirinya. Ini bukan lagi soal perabotan. Ini soal harga diri keluarganya, harga diri ibunya. Bagaimana bisa Kamila, istrinya, melakukan hal segila ini? Di saat yang hampir bersamaan, di rumah Ibu Sulis, kepanikan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Desi yang pertama melihat foto itu. Ia menjerit histeris. "Ibu, ibu, lihat. Benar, Bu, dia lapor polisi. Ini suratnya. Ya Allah, Bu, aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau. Ini semua gara-gara ibu." Ibu Sulis merebut ponsel itu. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap foto surat laporan itu. Wajahnya yang tadi pagi masih angkuh, kini pucat pasi seperti mayat. "Gila, dia benar-benar gila. Menantu durhaka," desisnya, tapi suaranya bergetar hebat. Belum hilang keterkejutan mereka, telepon rumah berdering. Suaranya melengking memekakan telinga. Dengan tangan gemetar, Ibu Sulis mengangkatnya. "Selamat siang, benar dengan kediaman Ibu Sulis?" Suara berat seorang pria terdengar resmi di seberang. "Kami dari Kepolisian Sektor menyampaikan surat panggilan resmi untuk Ibu Sulis dan Saudari Desi, agar hadir besok pagi pukul 10 di kantor polisi, untuk dimintai keterangan sebagai terlapor atas dugaan tindak pidana penggelapan." Ibu Sulis menjatuhkan gagang telepon itu. Ia terduduk lemas di lantai. Fahri tidak tahu soal panggilan telepon itu. Ia hanya tahu satu hal, istrinya sudah kelewatan. Ia menyambar kunci mobilnya, membanting pintu, dan melesat pulang ke rumah. Pikirannya berkecamuk. Ia akan memarahi Kamila. Ia akan memaksa Kamila mencabut laporan itu. Bagaimanapun caranya. Ia tiba di rumah dalam waktu 15 menit, membanting pintu depan hingga terbuka. Kamila ada di sana. Sedang duduk tenang di meja makan, minum segelas teh hangat, seolah ia baru saja pulang dari belanja bulanan. Ketenangan Kamila itu menyulut emosi Fahri hingga ke ubun-ubun. "Kamila, kamu sudah gila?" teriak Fahri, suaranya menggema di ruangan yang kosong. "Kamu tega? Kamu benar-benar melaporkan ibuku ke polisi. Ibu kandungku sendiri." Kamila meletakkan cangkir tehnya dengan pelan. Ia berdiri, menatap suaminya. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Hanya kekecewaan yang mendalam. "Beliau ibumu, Mas. Tapi beliau juga orang yang menghinaku. Beliau orang yang merampas hakku. Beliau orang yang menaruh limbah beracun di rumah ini, rumah kita." Balas Kamila, suaranya mulai meninggi, tak lagi tertahan. "Itu bisa dibicarakan baik-baik," bentak Fahri. "Tidak perlu sampai lapor polisi. Kamu mau semua orang tahu aib keluarga kita? Kamu mau ibuku di penjara?" "Aku sudah mencoba bicara baik-baik, Mas." Suara Kamila bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah dan sakit hati yang akhirnya ia luapkan. "Di mana Mas saat aku bicara baik-baik? Saat aku dihina di depan Mas 3 hari lalu, Mas diam. Saat aku pulang dan menemukan rumahku diisi sampah berjamur, Mas memintaku ikhlas. Saat aku memberi mereka ultimatum 24 jam, Mas memintaku mengalah. Aku hanya tidak mau ada keributan." Bela Fahri, suaranya melemah. "Keributan?" Kamila tertawa sinis. "Jadi, menurut Mas, yang membuat ribut itu aku? Aku yang barangnya dicuri? Aku yang rumahnya dikasih penyakit? Bukan ibumu yang serakah? Bukan adikmu yang tidak tahu malu? Selama ini aku sabar, Mas." Lanjut Kamila, air matanya kini mulai menggenang, tapi suaranya tetap tegas. "Aku sabar saat ibu menyindir caraku berhijab katanya kampungan. Aku sabar saat ibu membanding-bandingkan gajiku dengan Mas.
Aku sabar saat ibu selalu merendahkanku di setiap acara keluarga. Aku diam. Aku pikir, Mas akan membelaku. Aku pikir, Mas adalah suamiku, pelindungku. Fahri terdiam kaku. Setiap kata Kamila menusuknya tepat di jantung. Tapi ternyata tidak, desis Kamila. Mas tidak pernah membelaku. Mas lebih takut sama ibumu daripada Mas menghargai aku sebagai istrimu. Mas membiarkan aku diinjak-injak di rumahku sendiri. Mas diam. Fahri menunduk. Ia tidak bisa membantah. Semua yang dikatakan Kamila adalah kebenaran yang memalukan. Aku sudah selesai bersabar. Mas, kata Kamila, suaranya kembali tenang namun menusuk. Aku sudah melapor. Dan aku tidak akan mencabut laporan itu. Aku akan lanjutkan ini sampai tuntas. Sampai mereka mengembalikan hakku dan mendapat pelajaran. Kamila menatap mata suaminya, tatapan yang menuntut sebuah pilihan. Sekarang, Mas pilih, kata Kamila pelan. Aku sudah muak berada di tengah-tengah. Mas mau berdiri di sampingku sebagai suamiku, dan ikut aku menuntut keadilan? Atau? Kamila menunjuk ke arah pintu depan. Mas mau pulang ke rumah ibumu sekarang, membela beliau yang jelas-jelas bersalah, dan tetap jadi anak kesayangan ibu selamanya. Ultimatum itu menghantam Fahri lebih keras daripada surat laporan polisi tadi. Pilih, istrinya yang benar, atau ibunya yang salah. Bayangan wajah ibunya yang angkuh. Bayangan wajah Desi yang mengejek. Bayangan sofa berjamur yang bau. Dan bayangan wajah istrinya yang menangis dalam diam selama berhari-hari. Semuanya berputar di kepalanya. Rasa marah pada Kamila lenyap seketika, digantikan oleh gelombang rasa malu dan penyesalan yang luar biasa besar. Ia telah gagal. Ia gagal total sebagai suami. Fahri terduduk lemas di kursi. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar. Maaf. Bisiknya lirih. Maafkan aku, Dik. Aku salah besar. Aku suami yang payah. Aku. Kamila diam, membiarkan suaminya melepaskan penyesalannya. Setelah beberapa saat, Fahri mengangkat wajahnya. Matanya merah dan basah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku akan perbaiki semuanya. Ekspresi Kamila sedikit melembut. Hanya sedikit. Bagus kalau Mas sadar, katanya. Ia melirik jam dinding. Surat panggilan resmi dari polisi pasti sedang dalam perjalanan ke rumah ibu. Sebelum surat itu sampai, Mas punya satu kesempatan untuk menyelamatkan muka ibumu dari penjemputan paksa. Fahri menatapnya, menunggu. Ambil kunci mobil Mas, perintah Kamila. Pergi ke rumah ibumu sekarang. Katakan pada beliau, laporan sudah masuk. Katakan pada beliau, aku yang akan jadi saksi utama. Dan katakan pada beliau, bahwa suamiku, Mas Fahri, akan jadi saksi kedua. Yang bersaksi melawan beliau di kepolisian. Fahri tertegun. Menjadi saksi melawan ibunya sendiri. Itulah ujian terakhirnya. Lakukan itu, Mas. Tunjukkan padaku Mas di pihak siapa. Fahri menatap istrinya. Ultimatum terakhir Kamila menggantung di udara, lebih tajam dari pisau. Menjadi saksi melawan ibunya sendiri. Itu adalah sebuah jembatan yang, jika ia seberangi, ia tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Ia menelan ludah, rasa pahit memenuhi kerongkongannya. Bayangan ibunya yang menghina Kamila, bayangan sampah berjamur, dan bayangan surat laporan polisi semua bercampur aduk. Ia melihat ketegasan di mata Kamila, ketegasan yang lahir dari rasa sakit yang terlalu lama ditanggung sendirian. Akhirnya, ia mengangguk. Pelan, tapi pasti. Baik, katanya, suaranya parau. Aku akan jadi saksimu. Aku akan katakan yang sejujurnya. Kamila tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk kecil, seolah berkata, bagus. Sekarang buktikan. Fahri menyambar kunci mobilnya. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena marah, tapi karena campuran antara takut dan sebuah tekad baru yang dingin. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri, karena telah diam begitu lama. Ia merasa jijik pada ibunya yang serakah dan adiknya yang manja. Ia melesat keluar rumah, ban mobilnya berdecit pelan di aspal. Perjalanan 10 menit ke rumah ibunya terasa seperti 1 jam. Pikirannya kosong, hanya fokus pada apa yang harus ia katakan. Ia tidak akan marah. Ia tidak akan berdebat. Ia hanya akan menyampaikan fakta. Sama seperti yang dilakukan Kamila. Ia tiba di gang rumah ibunya. Suasana sudah panik. Ia melihat Desi sedang menangis histeris di teras, sementara ibunya, Ibu Sulis, mondar-mandir sambil memegang kepala. Jelas,
Panggilan telepon resmi dari kantor polisi sudah mereka terima. Fahri memarkir mobilnya dengan kasar, membuat Desi dan Ibu Sulis terlonjak kaget. Keduanya menatap Fahri seolah melihat hantu. Mereka mengharapkan Fahri datang untuk memarahi Kamila, untuk membela mereka. Fahri, anakku. Ibu Sulis berlari kecil, mencoba memeluk Fahri. Kamu lihat? Istrimu sudah gila. Dia lapor polisi. Ibu dipanggil polisi, Fahri. Tegas sekali dia. Fahri tidak bergerak. Ia membiarkan tangan ibunya terulur di udara, lalu jatuh lemas. Ia menatap ibunya dengan tatapan dingin yang belum pernah ia tunjukkan seumur hidupnya. Kamila tidak gila, katanya datar. Ibu yang keterlaluan. Ibu Sulis tertegun. Apa katamu? Ibu yang mencuri barangnya. Ibu yang menaruh sampah beracun di rumah kami. Lanjut Fahri, suaranya tenang tapi berat. Laporan sudah masuk. Polisi sudah menelepon. Tapi ibu ini ibumu, jerit Ibu Sulis, tak percaya dengan perubahan sikap anaknya. Kamu harus bela ibu. Kamu suruh istrimu cabut laporan itu. Dia tidak akan mencabutnya, kata Fahri. Kecuali satu hal. Apa? Apa? Desi menyahut sambil sesenggukan. Kami ganti? Kami tidak punya uang. Fahri mengabaikan Desi. Matanya tetap menatap Ibu Sulis. Ibu kembalikan sofa dan meja itu. Sekarang juga. Tapi itu. Ibu Sulis ragu. Sekarang, Bu. Atau besok pagi ibu dijemput paksa, kata Fahri. Kamila tidak main-main. Dan aku. Fahri menarik napas panjang, menguatkan hatinya. Dan aku juga tidak main-main. Aku sudah berjanji pada Kamila. Janji apa? Tanya Ibu Sulis curiga. Fahri menatap lurus ke mata ibunya. Kalau ibu tidak mengembalikannya, besok pagi di kantor polisi, aku yang akan jadi saksi. Melawan ibu dan Desi. Aku akan bersaksi di depan penyidik, bahwa aku melihat barang curian itu ada di rumah ini. Aku akan bersaksi bahwa ibu mengakui telah mengambilnya. Hening. Suara jangkrik di kebun tetangga tiba-tiba terdengar memekakan telinga. Ibu Sulis terhuyung mundur. Wajahnya pucat pasi. Ancaman dari Kamila itu menakutkan. Tapi ancaman dari putra kesayangannya sendiri, itu menghancurkan. Ini adalah aib terbesar. Anak kandungnya sendiri akan menjebloskannya ke penjara. Desi berhenti menangis. Ia menatap kakaknya dengan ngeri. Mas Fahri, Mas tegas sama ibu? Kamu yang tegas sama Mbak Kamila, balas Fahri tajam. Kamu pakai barang curian, kamu pamer di media sosial. Kamu ikut menikmati. Sekarang kamu juga harus ikut tanggung jawab. Cari truk. Sekarang juga. Angkut barang itu. Malam-malam begini cari truk di mana? Rengek Ibu Sulis. Itu urusan ibu. Aku tunggu 1 jam, kata Fahri. Ia lalu duduk di kursi teras yang reot, mengeluarkan ponselnya, dan diam. Ia tidak mau masuk. Ia tidak sudi duduk di sofa curian itu. 1 jam itu adalah neraka bagi Ibu Sulis dan Desi. Kepanikan melanda. Ibu Sulis menelepon ke sana kemari, memohon, meminjam, mencari jasa angkut. Desi menangis tanpa henti, menyalahkan ibunya, menyalahkan Kamila, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Akhirnya, Ibu Sulis berhasil mendapatkan jasa angkut bak terbuka, dengan harga 3 kali lipat lebih mahal karena sudah malam. Setengah jam kemudian, truk itu tiba. Proses pengangkutan adalah sebuah parade rasa malu. Suara berisik truk masuk gang sempit dan perdebatan sengit antara Ibu Sulis dan sopir truk membangunkan para tetangga. Satu persatu, pintu dan jendela tetangga terbuka. Mereka menonton dalam diam. Mereka melihat Ibu Sulis yang biasanya angkuh, kini wajahnya pucat dan kuyu, ikut mendorong-dorong sofa kulit mewah itu. Mereka melihat Desi yang biasanya manja, kini menangis sambil memegangi ujung meja marmer yang berat. Dan mereka melihat Fahri, anak kesayangan Ibu Sulis, hanya duduk diam di teras, mengawasi ibunya bekerja seperti mandor. Para tetangga mulai berbisik. Aib itu tersebar lebih cepat daripada api. Butuh waktu hampir 1 jam untuk memuat semuanya. Fahri mengikuti truk itu dari belakang dengan mobilnya. Pikirannya kalut, tapi ia tahu ini adalah hal yang benar. Mereka tiba di rumah Kamila. Lampu teras menyala terang. Kamila berdiri di ambang pintu, kedua tangannya terlipat di dada. Hijabnya rapi. Wajahnya tenang, seperti seorang ratu yang menunggu upeti. Fahri keluar dari mobil. Ia tidak berani menatap istrinya. Ia hanya memberi isyarat kepada sopir truk untuk menurunkan barang. Tunggu, kata Kamila.
Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk menghentikan semua gerakan. Ibu Sulis dan Desi turun dari truk, wajah mereka kusut dan penuh keringat. Kamila berjalan mendekati bak truk. Ia menyalakan senter dari ponselnya. Fahri menahan napas. Kamila memeriksa setiap inci perabotannya di bawah cahaya senter yang tajam. Lalu, ia berhenti. Ia menyorotkan cahayanya ke satu titik di permukaan meja marmer. Berhenti, katanya lagi. Ia mengarahkan senternya ke sopir truk, ke ibunya, ke Desi. Turunkan mejanya. Hati-hati. Letakkan di sini, di bawah lampu teras. Dengan susah payah, meja itu diturunkan. Kamila berjongkok. Jari telunjuknya yang ramping menelusuri permukaan marmer itu. Ini, katanya. Ia menunjuk sebuah goresan panjang dan tipis, tapi terlihat jelas karena menembus lapisan pelindung marmer. Ini goresan. Kemarin tidak ada. Lalu ia beralih ke sofa. Ia menyorotkan senternya ke bantalan duduk. Dan ini. Noda apa ini? Lengket. Ia menatap Desi. Desi langsung pucat teringat es sirupnya. Ibu Sulis sudah tidak tahan. Ya Allah, Kamila. Itu cuma goresan kecil. Noda itu bisa dicuci. Jangan rewel. Yang penting barangmu sudah kembali. Kan? Kamila berdiri. Ia mematikan senternya. Ia menatap lurus ke mata Ibu Sulis yang memerah karena marah dan lelah. Aku tidak mau barang cacat, kata Kamila datar. Barang ini sudah rusak. Nilainya sudah turun drastis. Aku tidak mau barang bekas pakai Desi. Jadi mau kamu apa? Jerit Ibu Sulis frustrasi. Barang sudah dikembalikan, kamu masih tidak terima? Kamila menatap mertuanya. Benar, aku tidak terima. Dan aku tidak akan mencabut laporannya. Ibu Sulis terhuyung. Desi kembali menangis. Fahri memejamkan mata. Kecuali. Lanjut Kamila. Semua mata tertuju padanya. Kamila mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi kalkulator. Ia mengetik beberapa angka. Lalu ia membalikan layar ponsel itu ke arah Ibu Sulis. Angka, 55 juta, berpendar terang di kegelapan malam. Barang ini kubeli seharga 50 juta. Tapi karena inflasi dan model baru, harga di toko sekarang sudah naik. Itu, Kamila menunjuk angka di ponselnya, adalah harga barunya. 55 juta. Aku minta ganti rugi uang tunai seharga barang baru, kata Kamila, suaranya sedingin es. Kalian bayar aku 55 juta. Tunai. Besok pagi. Atau proses hukum jalan terus. Ganti rugi, atau penjara. Ultimatum terakhir itu menghantam Ibu Sulis seperti palu godam. 55 juta. Uang dari mana? Ia menatap angka di ponsel Kamila dengan mata membelalak tak percaya. Kamu gila? Pekik Ibu Sulis, suaranya melengking menembus keheningan malam. 55 juta? Kamu mau merampokku? Aku tidak merampok, balas Kamila tenang. Aku hanya meminta ganti rugi atas barangku yang kalian ambil dan kalian rusak. Ibu yang merampokku. Ini, Kamila menunjuk sofa dan meja yang tergeletak di teras. Bawa kembali barang rusak ini. Aku tidak sudi menerimanya. Aku mau uang tunai. Desi, yang sejak tadi menangis, kini histeris. Ibu, aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau. Cari uangnya, Bu, cari. Ibu Sulis menoleh ke satu-satunya harapan terakhirnya. Anaknya. Fahri, anakku. Tolong Ibu. Masa kamu diam saja melihat istrimu memeras ibumu sendiri? Bilang sesuatu, Fahri, bela ibumu. Fahri membuka matanya. Ia berjalan pelan, bukan ke arah ibunya, tapi ke samping Kamila. Ia berdiri di sisi istrinya. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang penuh dengan kekecewaan dan kelelahan. Ibu yang mulai, kata Fahri, suaranya berat. Ibu yang mencuri. Ibu yang menghina istriku. Ibu yang menaruh racun di rumah kami. Sekarang, ibu yang harus selesaikan. Tapi ibu tidak punya uang sebanyak itu, ratap Ibu Sulis. Itu bukan urusanku, kata Fahri dingin. Ibu yang memulainya dengan Desi. Sekarang, ibu dan Desi yang harus cari. Kalau ibu tidak bisa bayar. Fahri menelan ludah, tapi ia melanjutkan kalimatnya. Aku tidak akan menghalangi polisi menjemput ibu dan Desi besok pagi. Aku sudah memilih. Itu adalah pukulan final. Ibu Sulis ambruk. Ia terduduk lemas di aspal yang dingin. Putranya, anak kesayangannya, telah benar-benar meninggalkannya. Ia kalah. Kalah telak. Kamila menatap pemandangan itu tanpa ekspresi.
Waktu ibu sampai besok pagi, pukul 9. Tepat 1 jam sebelum panggilan polisi. Bawa uangnya ke sini. Ia lalu berbalik, menarik lengan Fahri. Mas, ayo masuk. Kamila menutup pintu. Meninggalkan Ibu Sulis yang menangis meraung-raung, Desi yang histeris, dan 2 orang sopir truk yang bingung. Bu, ini barangnya mau dibawa lagi kemana? Tanya sopir itu. Malam itu adalah malam terpanjang bagi Ibu Sulis dan Desi. Mereka terpaksa membawa kembali perabotan rusak itu ke rumah mereka, disaksikan sisa-sisa tetangga yang masih terjaga. Aib itu kini sempurna. Ibu Sulis mengamuk. Ia memaksa Desi untuk ikut bertanggung jawab. Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang manja. Kamu yang mau pamer. Kok aku? Kan ibu yang ambil, balas Desi. Malam itu, mereka membongkar semua simpanan mereka. Ibu Sulis, dengan tangan gemetar, mengeluarkan semua perhiasan emasnya. Kalung, gelang, cincin, semua harta yang ia kumpulkan bertahun-tahun dan selalu ia banggakan di arisan. Ia juga terpaksa membobol tabungan hajinya. Tapi uangnya masih kurang. Mata Ibu Sulis menatap tajam ke arah Desi. Jual motormu, desisnya. Tidak mau, jerit Desi. Itu motor baru, Bu. Jual? Atau kamu mau kita berdua tidur di penjara? Bentak Ibu Sulis. Pagi-pagi buta, Desi menjual motor metik barunya ke pedagang motor dengan harga jauh di bawah pasaran karena butuh uang cepat. Air matanya tak berhenti mengalir. Ia benci ibunya, ia benci Kamila, tapi ia paling takut pada penjara. Pukul 8:30 pagi, bel rumah Kamila berbunyi. Kamila dan Fahri sedang sarapan dalam diam. Fahri yang membukakan pintu. Di sana, berdiri Ibu Sulis dan Desi. Keduanya tampak mengerikan. Mata bengkak, rambut kusut, wajah kuyu penuh kebencian dan kekalahan. Ibu Sulis menyodorkan sebuah tas besar berisi tumpukan uang tunai dan selembar bukti transfer. 55 juta. Lunas, desis Ibu Sulis. Sekarang cabut laporanmu. Kamila melangkah ke depan. Ia tidak langsung mengambil uang itu. Fahri memberinya selembar kertas dan pulpen. Silakan tanda tangan dulu di sini. Di atas materai. Itu adalah surat pernyataan yang sudah disiapkan Fahri. Isinya menyatakan bahwa Ibu Sulis dan Desi telah menyerahkan ganti rugi penuh, dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan mereka atau mengganggu Kamila lagi. Dengan tangan gemetar karena marah, Ibu Sulis dan Desi menandatangani surat itu. Baik, kata Kamila. Ia mengambil tas uang itu dan surat pernyataan. Mas Fahri, tolong temani aku ke kantor polisi. Aku akan mencabut laporannya. Sesuai janjinya, Kamila, ditemani Fahri, mencabut laporannya. Pak Heru menatap keduanya dengan penuh pengertian. Kasus ditutup. Seminggu kemudian, ruang tamu Kamila yang kosong kini terisi kembali. Sebuah truk pengiriman barang mewah yang jauh lebih besar dari sebelumnya berhenti di depan rumah. Kamila tidak hanya membeli perabotan seharga 55 juta. Ia menambahkan uang bonusnya yang lain. Ia membeli 1 set ruang tamu baru seharga 70 juta. Sebuah sofa bludru mewah berwarna zamrud gelap, dan meja marmer hitam elegan dengan urat emas. Rumah itu kini tampak seperti istana kecil. Fahri, dengan senyum tulus, sibuk membantu para petugas pengiriman. Ia menggeser meja, merapikan karpet, dan sesekali bertanya pada istrinya. Sudah pas di sini, sayang? Kamila, yang sedang merapikan hijabnya sambil mengawasi, tersenyum. Senyum tulus pertama yang ia berikan pada suaminya dalam seminggu. Pas, Mas. Terima kasih. Fahri mendekat, tangannya dengan lembut memegang bahu Kamila. Aku yang terima kasih, bisiknya. Ia menatap mata istrinya dengan penuh kekaguman. Maafkan Mas. Mulai sekarang, rumah ini adalah istana kamu. Dan Mas penjaganya. Ia mengecup kening Kamila dengan lembut. Sementara itu, jauh di gang sempit. Di dalam rumah bercat kuning pudar. Ruang tamu Ibu Sulis kini terisi kembali. Bukan dengan sofa baru, tapi dengan sofa kulit cacat dan meja marmer yang tergores. Barang bukti kekalahan mereka. Ibu Sulis dan Desi duduk di lantai beralaskan tikar butut. Mereka tidak sudi menduduki sofa, sial, itu. Desi mengeluh kepanasan karena kipas anginnya rusak. Ia kini harus naik angkot setiap hari. Ibu Sulis hanya diam, menatap kosong ke dinding. Perhiasannya ludes. Tabungannya habis. Harga dirinya hancur. Gunjingan tetangga terdengar jelas dari luar jendela. Karma telah dibayar tunai.